Shalom, berkah dalam. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, setelah minggu lalu kita boleh merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana kita boleh mengalami kembali pencurahan Roh Kudus beserta dengan karunia-karunia-Nya. Maka mari hari-hari ini kita mulai menjalani setiap kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mau berbagi secara sederhana dan mengulas secara singkat tentang Sabta Karunia Roh Kudus. 7 karunia Roh Kudus yang tertulis di dalam Yesaya 11 ayat 2, yaitu karunia hikmat dan pengertian, karunia nasihat dan keperkasaan, karunia pengenalan akan Allah dan takut akan Tuhan, serta karunia kesalehan. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas tentang karunia hikmat. Sedangkan nanti pada edisi-edisi yang berikutnya kita akan mengulas karunia-karunia yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, apakah yang dimaksud dengan karunia hikmat? Karunia hikmat adalah karunia yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada seseorang, sehingga dia dapat menangkap setiap pesan dan gerak Roh Allah tentang sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, di dalam peristiwa maupun perjalanan-perjalanan hidupnya. Jadi dengan karunia hikmat ini, seseorang tersebut yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan mampu melihat bukan hanya dari sudut pandang manusiawi semata, atau bukan hanya melihat berdasarkan nilai-nilai yang ada di dunia ini, tetapi seseorang tersebut dengan karunia hikmat dari Roh Kudus ini akan mampu melihat dari sudut pandang Allah, mampu melihat dari kacamata ilahi tentang peristiwa yang ia alami maupun perjalanan hidupnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, karunia hikmat ini begitu penting dan begitu luar biasa bermanfaat di dalam hidup kita. Karena dengan karunia hikmat ini, maka seseorang akan mampu untuk mengatasi keinginan-keinginan duniawinya, serta mengatasi kecenderungan-kecenderungan kedagingannya. Kenapa? Karena dengan karunia hikmat ini ia dapat memandang dari sudut pandang ilahi, sehingga ia akan memfokuskan dirinya pada nilai-nilai kerajaan Allah, pada nilai-nilai ilahi, pada nilai-nilai di mana segala sesuatunya boleh berkenan dan seturut dengan kehendak Allah. Dan ketika ia boleh memandang semuanya dari sudut pandang ilahi, maka disitulah ia akan mengalami kedamaian dan kegembiraan yang sejati. Disitulah ia akan mengalami sukacita yang sejati itu, sebagaimana yang Yesus katakan,
di dalam Yohanes 14 sampai dengan 16 bahwa supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh, sehingga tidak ada yang dapat merampas kegembiraan dan kedamaian itu walaupun kita berada dalam kesulitan, masalah maupun pencobaan sekalipun. Apa contoh di dalam kitab suci di mana Yesus boleh memakai karunia hikmat ini, atau Roh Allah boleh memberikan karunia hikmat ini kepada Yesus, yaitu sebagaimana yang tertulis di dalam perikop Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41 tentang kisah orang buta yang sejak lahirnya. Pada saat itu murid-muridnya datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, jawaban Yesus sungguh sangat menarik. Dengan hikmat Roh Allah, Yesus menjawab seperti ini. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kita bisa melihat perbedaannya, bukan? Dengan karunia hikmat ini, kalau manusia di sekitarnya, bahkan para murid yang notabene telah mendapatkan pengajaran-pengajaran dari Yesus, itu melihatnya secara manusiawi atau berdasarkan tradisi atau berdasarkan nilai-nilai dunia yang berkembang saat itu, bahwa mungkin orang sakit, orang buta, orang lumpuh itu karena ia berdosa, atau karena dosa dari orang tuanya, karena kutuk yang ia alami. Namun dengan hikmat Roh Allah, Yesus melihatnya dari kacamata ilahi, dari sudut pandang Allah, yaitu bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dikerjakan di dalam dirinya. Inilah yang disebut dengan hikmat dari Roh Kudus. Begitu juga pada kisah yang lain, yaitu di kisah Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Ketika itu orang-orang Herodian, orang Farisi dan sekitarnya datang kepada Yesus untuk mau menguji Yesus dan bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mereka ingin menjebak Yesus. Namun dengan hikmat dari Roh Kudus, Yesus mampu menjawab dengan begitu bijak. Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, jika kita sungguh-sungguh mendalami karunia hikmat ini, dan kita minta Roh Kudus itu terus bekerja dan berkarya dalam kita, supaya kita menumbuh kembangkan karunia hikmat ini, maka niscaya hidup kita boleh selalu berjalan seturut dengan rencana dan kehendak Allah. Tidak peduli apapun yang kita alami, sekalipun pencobaan, sekalipun kesulitan, bahkan juga mungkin di dalam duka dan penderitaan, kita akan mampu melihat dari sudut pandang ilahi, dan kita boleh melihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah di balik itu semua, dan rancangan-rancangannya adalah damai sejahtera yang memberi masa depan yang penuh harapan. Dengan demikian, kita tidak akan berduka, kita tidak akan tenggelam di dalam kesedihan atau keluhan, kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan kita, tetapi justru kita akan tetap mampu dipenuhi dengan damai sejahtera, kegembiraan, dan sukacita yang sejati itu. Amin. Begitu pula dengan konteks hidup kita saat-saat ini. Ketika sudah berbulan-bulan masa COVID-19 ini melanda seluruh dunia, dan semua usaha sudah dilakukan, maka tibalah hari-hari ini muncul sebuah ungkapan atau bahkan mungkin sebuah gaya hidup yang baru yang disebut dengan new normal life.
artinya hidup normal yang baru. Mari kita melihat semuanya dalam hikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita melihat semuanya dan merespon new normal life ini seturut dengan hikmat Allah. Yaitu apa? Yaitu mari kita jalani tetap dengan penuh sukacita dan kegembiraan, serta kita melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. New normal life ini mengungkapkan bahwa hidup kita hari-hari ini mungkin akan sedikit berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Semula kita merasa memakai masker itu sesuatu yang tidak biasa. Mencuci tangan setiap saat, memakai desinfektan setiap saat, itu tidak biasa dan tidak normal. Namun hari-hari ke depan kita harus bersiap. Mungkin kita akan memakai masker setiap hari pada saat kita melakukan aktivitas di luar rumah, baik itu ke sekolah, kuliah, bekerja, maupun melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan dan ibadah-ibadah rohani kita di tempat-tempat ibadah. Akan menjadi normal bahwa semua orang akan memakai masker. Akan menjadi normal di mana semua tempat-tempat di mana terjadi interaksi sosial maupun kerumunan banyak orang, itu akan ada tempat-tempat wastafel untuk mencuci tangan dengan sabun cucinya. Akan banyak hand sanitizer yang ada di sekitarnya, serta mungkin kita akan selalu harus menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter ketika berkomunikasi dengan orang lain. Masih tetap harus menjalankan social distancing, physical distancing. Dan itu akan menjadi sebuah new normal life. Namun bagi orang-orang yang memiliki karunia hikmat yang berasal dari Roh Kudus dan Allah ini, ia akan mampu memandangnya dengan bijaksana, dan ia akan tetap menjalani dengan penuh sukacita. Amin. Karena ia memandang bahwa mungkin ada pekerjaan baik Allah di balik ini semua, yaitu untuk memperbarui gaya hidup yang semakin bersih, yang lebih berdisiplin, semakin baik, serta peduli terhadap kesehatan dan keselamatan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Begitu juga supaya kemudian muncul sebuah pembaharuan hidup yang lahir dari sebuah pertobatan untuk menempuh gaya hidup yang baru. Kita boleh semakin mendekat kepadanya. Kita mungkin juga boleh semakin dekat dengan keluarga kita di rumah dengan membatasi serta mengurangi aktivitas keluar maupun traveling keluar, tetapi lebih banyak memiliki family time dan quality family time bersama-sama di dalam rumah. Maka mari dengan karunia hikmat yang berasal dari Roh Allah ini, kita terus bertumbuh menjadi semakin dewasa, bertumbuh untuk menjadi semakin bijaksana dan melihat segala sesuatunya seturut dengan sudut pandang dan kacamata Allah. Sehingga damai sejahtera, kegembiraan, dan sukacita yang sejati itu senantiasa ada di dalam hati kita. Amin. Tuhan memberkati.